Selamat mendengarkan podcast ini. Saya mau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya harus saya sembunyikan, tetapi rasanya tanggung kalau tidak saya keluarkan, yaitu mengenai ikatan hubungan darah di surga, dan di surga apakah ada perkawinan. Sebab yang saya sampaikan ini pasti sangat kontroversi dengan apa yang dipahami orang selama ini. Tetapi saya akan menyampaikannya secara lebih soft, ya, lebih lembut, dan saya harapkan Bapak Ibu saudara sekalian bisa menangkap dengan pikiran dewasa, ya. Coba bayangkan saudara, orang memikirkan mengenai surga itu kan seperti misalnya orang percaya adanya nirwana. Itu kan keadaan di mana tidak ada aktivitas, orang tenang, teduh, nyaman, begitu saudara. Dan konsep-konsep agama lain pula mengenai surga, saudara. Bidadari yang cantik-cantik, manusia ketawa-ketawa, main-main. Kalau manusia dengan hakikat kerja ditaruh di tempat seperti itu, apa nggak gila, saudara? Oleh sebab itu kita kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana Tuhan meletakkan dasar-dasar kehidupan dengan hukum-hukumnya. Dan manusia harus mendapatkan tantangan. Sebab kalau manusia tidak mendapatkan tantangan, berarti manusia tidak punya tanggung jawab. Dan kalau manusia tidak punya tanggung jawab, berarti manusia tidak pernah mengabdi kepada Dia yang memberi tanggung jawab. Kan pikiran kita harus dicerahi ini, dibuka. Pasti Allah memberikan tanggung jawab. Dan di dalam tanggung jawab itu ada tantangan, saudara. Di dalam tantangan itu ada pergumulan. Dalam pergumulan itu berarti manusia menghadapi masalah. Jadi kalau di surga ada masalah, orang tidak suka, saudara. Sebab bayangannya surga itu sempurna. Tidak ada masalah lagi. Padahal masalah itu bagian dari dinamika hidup yang membuat hidup menjadi indah. Sebab ketika manusia bekerja, manusia mengekspresikan hakikatnya. Kerja bukan menjadi hukuman. Kerja itu kebutuhan di mana manusia bisa membuat dirinya berbunga-bunga, mengembangkan semua keindahan, semua potensi kehidupan yang Allah sediakan. Memang hari ini kita tidak tahu standar teknologi yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan sediakan pada waktu kita buka mata di kekekalan. Yang pasti menurut saya, ya, yang saya pahami, tidak mungkin kita dibawa di belantara, tidak mungkin. Pasti sudah tersedia fasilitas yang memadai sesuai dengan tingkat teknologi yang bisa dicapai manusia. Dan bagaimana manusia kembali mengembangkan, saudara. Dan pasti teknologi-teknologi yang tidak ramah lingkungan, yang merusak lingkungan, ditiadakan oleh Tuhan. Pasti, saudara. Itu pasti. Jadi jangan takut kalau di surga nanti ada masalah. Tentu masalah yang ada di surga bukan masalah seperti di dunia ini, saudaraku. Kalau saya memeriksa firman Tuhan, saudara, ketika Tuhan berbicara, manusia akan berkeringat, ya, jerih, lelah manusia itu pain, sorrow, penderitaan. Jadi kerja dengan penderitaan itu beda dengan kerja karena ia mengekspresikan hakikatnya. Dan Allah adalah Allah yang memiliki hakikat kerja yang pasti tidak berhenti bekerja, saudara. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki hidup yang penuh pengharapan, 1 Petrus pasal 1 dibaca dulu, ayat 3. Hidup penuh pengharapan, lalu pengharapan kita pesta pora, tidur bangun lagi pesta pora. Itu orang malas. Itu orang yang rusak moralnya. Itu orang yang rusak mentalnya, saudara. Sedangkan Adam pada mulanya diciptakan, ya, diperhadapkan dunia atau bumi yang masih harus digarap. Bumi yang masih mentah, yang harus diteruskan. Bukan pesta pora. Nggak berhenti pesta pora miliar tahun, triliun tahun, bayangkan, saudara. Mau jadi apa manusia seperti itu? Baca, Pak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. ya, kalau Alkitab mengatakan di sana tidak ada air mata duka cita, itu konteksnya mesti jelas. Ketika orang menghadapi perang, ketika ada saudara mati, ya, kita nanti akan memiliki dunia tidak ada air mata duka cita. Jangan dibuat lebay. Nggak ada penderitaan, nggak ada masalah, semua pesta pora, kebablasan. Tahu nggak saudara? Jadi harus cerdas dalam konteks mana itu ayat muncul, dalam konteks mana sebenarnya ketika Tuhan berbicara tidak ada air mata duka cita. Jangan terus dibuat berlebihan. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ikatan hubungan darah. Nah, ini yang paling berat saudara. Bagaimana dengan ikatan keluarga di dunia yang akan datang? Ini masalahnya. Sering kan kita mendengar nanti kita bersama di surga satu keluarga gitu ya saudara. Dengar kan pendeta-pendeta ngomong gitu? Satu keluarga siapa saya mau nanya? Pak David, Bu Endang, namanya Rudi, Rudolf, satu keluarga. Bapaknya Pak David sama siapa? Rudolf belum punya istri, punya anak sama siapa lagi? Kita semua punya keluarga kan? Coba renungkan dulu. Kita kan sering kali berpikirnya pendek, sempit gitu. Nanti kita di surga bersama kembali satu keluarga. Keluarganya yang mana? Saya dengan anak saya, istri saya, lalu bapak saya sama siapa? Bapaknya lagi sama siapa? Bagaimana kalau dalam keluarga itu satu yang bertobat? Kalau kita mengatakan musuh orang seisi rumahnya, bisa kan? Jadi yang selamat cuma satu, dia sama siapa? Lalu belum sempat kawin, meninggal. Ayo, sama siapa? Oke. Begini-begini mesti dipikir dulu, saudara. Karena selama ini kita nggak mau mikir panjang. Nggak tahu gimana kita nggak mau mikir panjang. Kalau kita dengar, kita akan bersama satu keluarga, tepuk tangan. Nah, kalau yang dia sendiri jadi Kristen, orang tuanya kalau yang belum Kristen, dia bilang, gua sama siapa? Keluarga, saya sama siapa ini? Gitu kan saudara. Sekarang saya bicara ya. Di Lukas 16, 19-31, orang kaya yang masuk tempat sengsara masih mengingat saudara-saudaranya dan memiliki keterbebanan terhadap mereka. Orang kaya yang berbicara kepada Abraham, suruh Lazarus turun ke bumi untuk memberitahukan saudara-saudaranya supaya tidak terjebak di tempat yang sengsara itu. Tetapi harus diingat bahwa itu masih di lingkungan Hades. Waktu itu masih di lingkungan Hades, masih di pangkuan Abraham. Itu belum kebangkitan, pasti belum. Suruh saudara saya, kan masih ada kehidupan di bumi, belum ada di kebangkitan akhir zaman. Jadi Lazarus mati, orang kaya mati, Lazarus di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ini teriak-teriak, Pak Abraham suruh Lazarus turun. Masih ada keterbebanan, ada perasaan. Tapi ingat saudaraku, itu masih di Hades. Apakah keterikatan hubungan darah masih kuat seperti ketika manusia sudah tidak di Hades? Nah, ini mesti diperkirakan dengan baik. Mesti diperenungkan. Kenapa? Sebab di dunia akan datang segala sesuatu menjadi baru. Identitas pun menjadi baru. Wahyu 2:17 dibaca. Nama jelas kalau orang Israel, orang Yahudi, nama itu mewakili pemilik nama, jelas. Oke? Kalau diberi nama baru berarti kualitas baru. Baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya baju putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, saudara, ini dugaan saja lalu dipertimbangkan. Kalau saya nggak dugaan lagi, ya. Setiap orang punya DNA, setuju? DNA itu pemberian Tuhan secara khas, betul?
sangat besar kemungkinan pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, kualitas rohani kita saat ini akan menentukan kualitas nama itu. Kualitas DNA baru yang Tuhan berikan. Sementara kesimpulannya begitu dulu. Jika DNA baru atau semacam DNA baru itu, saudara, kualitas baru berarti identitas baru. Apakah kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita dengan identitas yang baru pula? Misalnya suaminya nggak dewasa rohani, main pukul, nggak bener, tapi masuk dunia akan datang juga. Apakah juga dikumpulkan? Ingat bahwa ada keluarga Allah, betul? Ada masyarakat. Khotbah ini bicara soal itu. Orang yang menjadi anggota keluarga Allah, orang yang melakukan keinginan Allah, orang yang rela kehilangan segala keinginan. Yang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau suami ada di anggota masyarakat, istri ada di wilayah kerajaan, gimana ngumpulinnya? Oke, kalau terlalu berlebihan, sama-sama di kerajaan, tapi kualitasnya beda, gimana? Tapi saya sebenarnya sudah bisa menjawab. Kalau saya memahaminya, semua identitas baru. Oke. Logikanya, hubungan darah tidak lagi menjadi begitu dominan. Sebab selain identitas baru, kemuliaan Allah akan melingkupi semua. Melingkupi semua. Identitas baru akan membawa manusia kepada suasana yang benar-benar baru. Mantan istri, mantan suami, dan lain sebagainya tidak akan membawa pengaruh dalam pergaulan mereka. Sebab semua menjadi baru. Sejatinya di Alkitab tidak pernah dikemukakan apakah pasangan hidup di bumi juga pasangan hidup di kekekalan. Tidak pernah. Kalau itu penting, Tuhan kasih tahu. Cuma ada catatan. Mau dengar catatan? Kalau satu pasangan betul-betul dipertemukan Allah dan betul-betul memiliki roh yang bisa diajak hidup bersama, bisa di kekekalan ketemu lagi. Ya, saya siang malam memikirkan ini dan saya sudah punya kesimpulan yang permanen di benak saya. Pak, tapi kita kan dipertemukan Tuhan, Pak. Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, nanti luar biasa di situ ya. Berkenaan dengan hal ini timbul pertanyaan. Apakah di surga ada perkawinan? Pertanyaan ini hampir tidak bisa dijawab. Sukar dijawabkan, Alkitab tidak pernah berbicara jelas. Oh jelas Pak, mana yang jelas? Biasanya orang menjawab tidak ada perkawinan karena Tuhan mengatakan di surga tidak ada kawin mengawinkan, semua berkeadaan seperti malaikat. Oke, mari kita bedah ayat itu. Betul nggak? Matius 22, saudaraku. Matius 22 itu bicara soal kebangkitan. 23 dibaca dulu, Pak. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Orang Saduki itu satu kelompok komunitas yang tidak percaya orang mati akan bangkit. Ini juga para teolog ini, rohaniwan juga, yang tidak percaya ada kebangkitan. Terus mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Ya, ini kayaknya diada-adakan deh. Tapi bolehlah kalau betul-betul ada ya. Kan kalau adik beda setahun, gimana ya? Tapi oke dah, boleh. Jadi orang Yahudi itu begini, saudara. Ini si A, abang, nikah dengan si Noni. Abang meninggal, adiknya mesti kawinin B, Bento. Bento meninggal lagi, C, Charles. Mati lagi, D, Deno. D mati lagi. Apalagi nih? Sekarang 7-7-nya mati. Nanti di alam kekekalan, dia kawin sama siapa? 7-7-nya suami
Waduh, bisa ande-ande lumut. Bisa festival ini. Nah, ayat 30 dibaca. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ada dua masalah di sini. Yang pertama, harus tahu. Tidak, apa tadi, kawin? Dikawinkan maksudnya bahwa tidak ada kawin model adat istiadat perkawinan ini. Coba ulangi kalimatnya. Harus tahu dulu. Bukan berarti nggak ada kawin, tapi nggak ada adat begini. Baca dulu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tidak kawin, dia dikawinkan. Terus? Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saya sudah coba tuh melihat bahasa aslinya, saudaraku sekalian. Oke, kalau itu masih meragukan, yang kedua, seperti malaikat. Saya mau nanya, emangnya malaikat kawin nggak ya? Oke, saya mau nanya, saudara. Mungkinkah Tuhan menciptakan makhluk yang tidak punya kesenangan? Malaikat itu punya keinginan, punya perasaan, punya kehendak. Karenanya malaikat bisa sesat. Betul? Mungkinkah Allah menciptakan makhluk yang nggak punya kesenangan sama sekali, cuma melayani Tuhan saja? Kayak Tuhan nggak adil itu. Tuhan itu senang-menang kalau begitu. Belum saya jawab ya, saudara. Jodoh yang benar itu adalah jodoh yang Tuhan tentukan dari mulanya, karena menggandakan manusia itu nggak main-main. Maka Alkitab mengatakan dalam firman Tuhan bahwa perkawinan harus Allah yang menjodohkan, bukan manusia, bukan adat. Matius 19 ayat 6. Baca dulu. Di sini paling rawan nih. Penjelasan paling rawan di sini, saudara. Tapi saya nggak mengatakan pasti ada perkawinan loh. Saya tidak mengatakan pasti ada perkawinan loh. Tolong dicatat. Renungkan. Kok tahu malaikat nggak kawin? Coba sekarang pikirkan. Allah menciptakan malaikat kira-kira jebret 2 miliar atau sejumlah tertentu. Kalau ada multiplikasi penggandaan, saudara. Kira-kira penggandaan itu bagaimana? Kita tahu nggak? Lagi pula yang kedua, malaikat itu roh. Manusia daging. Different nggak? Tidak kawin mengawinkan seperti malaikat, maksudnya apa? Harus dimengerti dengan tajam. Bukan saya setuju surga ada perkawinan. Tidak. Kita kan harus berpikir dan punya analisa secara jujur. Lalu saya mau ngomong nih, sebelum kebablasan ini. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Adam nggak mati dong? Anaknya nggak mati semua dong? Kawin mengawinkan nggak? Tapi pasti Allah yang menemukan dong. Karena Adam jebret, Allah yang kasih. Ishak jebret, dikasih. Betul nggak? Allah yang menemukan dong. Kawin terus. Jagat raya bisa dipenuhi nggak? Atau catatan aja. Jadi bukan satu yang aib dong kalau kawin mengawinkan dalam kekudusan, betul? Yang kedua, kalau jagat raya yang tidak terbatas nanti hanya dihuni jumlah penduduk bumi ini, sepi nggak dunia jagat raya? Nah, udah itu dipikirkan. Saya nggak bilang harus kawin loh ya. Maksudnya dipertimbangkan. Ini belum penjelasan yang lain. Dipertimbangkan. Bagaimana Paulus yang tidak pernah kawin? Apakah dia akan pernah kawin selamanya? Apakah seks itu kotor? Saya tidak mengatakan pasti kawin loh ya. Pertimbangkan loh ya. Amin. Baca dulu deh. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus? Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setuju nggak yang dipersatukan Allah nggak boleh diceraikan? Siapapun, kapanpun, setuju nggak? Tapi jodoh Anda hari ini Allah nggak yang mempertemukan? Yang milih saudara atau Tuhan? Jodoh di tangan Tuhan enggak. Tidak sedikit yang di tangan Hansip. Saudara ditangkap, disuruh kawin. Ayo, berani nggak bilang dari Tuhan? Banyak perkawinan orang menemukan jodohnya sendiri. Boro-boro dengar suara Tuhan. Itu kecelakaan dalam ketidakmampuanmu mendengar suara Allah. Dan libidomu, nafsumu yang terus engkau umbar, kamu dapat jodoh. Nah yang ini juga mesti pasti diperdebatkan banyak teolog. Tapi sudah kadung ngomong begini. Kau tahu yang jodoh dari Tuhan, kau tahu kamu? Tuhan yang mempertemukan. Kamu bertemu banyak perempuan, tahu nggak? A, B, C, D. A, Ati, B, Betty, C, Cynthia, E, Elis, F, Fitria, G, Gino.
Gino, saudara, jadi jodoh itu mesti dari Tuhan. Adam buktinya Allah kok yang memberi. Dan beberapa contoh Allah yang memberi. Kalimat berkeadaan seperti malaikat, apakah berarti tidak menikah? Apakah malaikat tidak menikah? Kalau tidak menikah, mengapa ada makhluk bersayap yang sulit dikatakan bukan malaikat? Zakaria 5 ayat 9. Zakaria 5 ayat 9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan. Dua orang perempuan, perempuan jelas. Terus? Yang sayapnya didorong oleh angin. Yang terbang. Terus? Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Oke. Kalau Anda membaca kerubim juga punya sayap. Ya, saya tidak berani memastikan ini makhluk siapa. Tapi saya sulit mengatakan ini bukan malaikat. Ya itu, ya punya sayap. Apa itu bidadari Pak? Ya terserah itu menafsirkannya. Saya nggak berani ngomong, daripada saya salah, mendingan saya nggak ngomong. Jelas kan? Saudaraku, ikatan perkawinan hanya berlaku ketika masih ada di dunia. 1 Korintus 7 ayat 39. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Nah, saudara, sudah jelas sekarang, ketika pasangan meninggal, bebas dia pilih. Tapi saya beri catatan loh, jangan nanti ibu-ibu bilang, "Oh Pak, suami saya meninggal." Harus mendengar komando, jangan punya keinginan di luar program Tuhan. Ini penting. Kalau Anda tidak tanya Tuhan hanya karena Anda tidak tahan hidup sendiri, Anda akan menyesal. Lebih Anda hidup sendiri sejahtera daripada Anda hidup berdua dengan orang yang salah. Siapa tahu nanti di sana Anda punya jodoh yang baik. Oke. Kalau suami telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah orang percaya. Jadi, bila nanti kita bertemu dengan pasangan hidup kita, maka hubungan perkawinan itu sudah putus. Sebab kalau tidak, Tuhan bilang, "Tidak boleh kawin, kamu udah terikat sama dia. Jangan di surga." Ya ilah, Mam, kamu kawin lagi. Aku sama siapa dong? Paham nggak maksudnya? Makanya kalau orang bilang, nanti kita kumpul di surga bersama-sama. Ya kita pasti bersama-sama. Tapi jangan Anda berpikir bahwa hanya keluarga itu. Bapaknya sama siapa, anaknya sama siapa. Kalau udah punya keluarga sendiri, identitas baru. Apakah tidak bisa bersama lagi nanti pasangan? Saya tadi katakan bagi pasangan yang dipersatukan Allah atau Allah yang menentukan, bisa saja bersama lagi. Tetapi bagaimana kalau pasangannya tidak bertobat atau selama hidup di dunia tidak memiliki kualitas yang pantas untuk hidup bersama? Dipertimbangkan. Saya sudah berkata, saya tegang bicara ini. Tapi saya nggak berani berkata lebih vulgar dari ini. Tapi kalau ngomong pribadi dengan saya lebih vulgar dari ini. Ini dimasukkan di pikiran sebagai pertimbangan saja. Seks adalah anugerah Tuhan yang begitu hebat. Yang didahului atau disertai dengan cinta. Apakah lenyap? Apakah lenyap? Apakah cinta dan seks hanya diciptakan sepotong waktu? Hanya ketika manusia hidup di dunia saja? Apakah Allah hanya menciptakan cinta dan seks di bumi? Bagaimana seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa? Apakah seks dan cinta ditiadakan? Kita tahu bahwa seks itu kudus. Allah yang punya prakarsa. Bagaimana bisa menciptakan cinta, saudara? Luar biasa kan? Wanita muda, kalau tertarik dengan lawan jenisnya, jantungnya berdetak keras dan pipinya kemerah-merahan. Karena semua darahnya akan mengalir keluar ke pipi. Dan pipinya kemerah-merahan. Lalu dia looking more beautiful. Kelihatan lebih cantik. Benar nggak? Kalau laki-laki, kalau tertarik lawan jenisnya, otot perutnya mengeras, dadanya mulai. Iya betul, itu psikologis. Tentu saja kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, seks itu abadi. Setuju nggak? Abadi. Nah sekarang dalam dosa ditiadakan, mosok. Oke. Tentu saja tidak. Kalau konsekuen dan konsisten dengan keyakinan bahwa manusia
memang diciptakan Tuhan dengan metabolisme demikian, itu akan terus abadi, saudaraku sekalian. Nah, kalau tubuh kemuliaan nanti seperti tubuh Adam yang makan minum, yang juga punya metabolisme tubuh, kira-kira punya sperma nggak? Alkitab tidak pernah berkata tegas bahwa di dunia akan datang tidak ada perkawinan, tidak jelas, tidak tegas, kecuali ayat tadi. Itu pun harus dipertimbangkan, saudaraku. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah apakah jagat raya yang tidak terbatas ini hanya dihuni oleh manusia yang pernah hidup di bumi? Betapa sepinya jagat raya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Dan hanya sekelompok orang yang mendiami. Tentu kalau manusia tidak dalam dosa, jagat raya ini akan dihuni oleh miliaran, triliun manusia yang dilahirkan oleh Adam Hawa. Dan tentu ini hal yang memiliki nilai kekal. Apakah ini dibatalkan? Tuhan pernah berkata bahwa keturunan Abram seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Kira-kira itu ngeblaf, lebay, hiperbola, atau ada unsur faktuilnya, bukan figuratif, bukan metafora. Kita yakin Allah sanggup membuat keturunan Abram sejumlah itu. Dan harus dicatat bahwa anak-anak Allah, orang percaya juga anak Abraham. Tapi dibaca dulu Kejadian 22 ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kalau ini bangsa Israel kayaknya enggak ya. Jumlah Israel nggak banyak hari ini. Seberapa sih banyaknya orang Israel? Seberapa jauh orang Israel menduduki kota-kota? Kota-kota musuh itu siapa? Kalau Lucifer menang, seluruh jagat raya jadi miliknya. Atau paling tidak sebagian jagat raya, paling tidak. Tapi anak Allah, Tuhan Yesus Kristus menang, lalu saudaraku sekalian, Dia memberikan rumah Bapa dan jagat raya ini kepada manusia. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, ini pikirannya masih agak pendek ya, perspektif saudara masih pendek. Kalau terus terang ya, saya suka memikirkan kekekalan gitu. Wah, itu luar biasa, itu menggetarkan. Tadi saya diam, saya memikirkan, waduh, kekekalan begitu luar biasa ya. Keabadian itu luar biasa. Nah, ketika Tuhan mengatakan bahwa anak Abraham akan seperti pasir di laut, bintang di langit, apakah itu figuratif? Apakah hanya sebuah metafora? Atau betul-betul fakta? Ya, dipertimbangkan, saya tidak mau memastikannya, saudara. Cuman saya ingatkan bahwa Allah mampu membuat keturunan Abraham, Allah mampu membuat keturunan Abraham sejumlah itu. Harus dicatat. Dan bahwa orang percaya disebut sebagai anak-anak Abraham. Saya mau tanya kepada saudara, cinta itu indah nggak? Cinta itu indah nggak? Indah sekali. Sampai tidak bisa dimengerti. Benar. Punya anak, lalu sama-sama anak, kumpul bareng-bareng, indah nggak? Apakah itu lenyap kira-kira? Ini yang belum nikah punya pengharapan baru nih. Tapi saya tidak pastikan ya saudara. Saya gegabah kalau saya memastikan ya. Saya cuma mengarahkan saudara kepada pemikiran yang analisis dan jujur. Nah, dalam Injil, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan 100 lipat ganda. Hekatontaplasion. Kepada orang yang sudah meninggalkan saudara, orang tua, dan lain-lain. Matius 19:29 dan Markus 10 ayat 30. Dua ayat itu yang mencantumkan kalimat yang sama. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada kata istri nggak di situ? Ada kata istri nggak? Ada kata istri nggak di situ? Coba ulangi, ada kata istri nggak? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada kata istri enggak? Enggak ada. Markus 10 ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Oke. Nggak ada kata istri ya. Kalau ada kata 100 kali lipat, nggak ada istri. Jadi tidak mungkin istrinya jumlahnya 100. Tapi kata 100 pun tidak boleh diartikan 100 dalam arti jumlah loh saudara. Seperti 1000 tahun, itu bukan dalam arti 1000, enggak. Ya, harus dipahami dengan benar hal ini saudara sekalian. Nah, sekarang Lukas pasal 18 ayat 29 saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau ladangnya." Ada istri nggak itu? Ada. Terus? "Orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga." Ada kata 100 nggak saudara? Ada kata 100 nggak? Nggak ada saudaraku. Dalam teks aslinya itu dikatakan population, manifold more. Kalau tidak ada kemungkinan adanya anak, kira-kira disebut nggak anak itu? Itu anak rohani pak, gitu kan, orang suka ngotot gitu kan ya. Oh itu anak rohani pak, gitu ya. Oh itu anak rohani pak, gitu. Kira-kira ini anak rohani atau anak, konteksnya itu orang tua, betul nggak? Dapat 100 kali lipat orang tua. Jadi ada orang tua dong. Orang tua waktu di dunia. Nanti kita sudah membaca siapa orang tuanya. Perkawinan sudah diputus waktu meninggal, betul? Anak, 100 anak. Anak di dunia 2, 1. Yang nggak punya anak, gimana yang punya anak? Anak rohani. Itu konteksnya hubungan keluarga nggak? Ada teman, ada anak, ada orang tua, hubungan keluarga kan? Nah, dipertimbangkan saudaraku. Dipertimbangkan saudara. Ini kalimat nggak bisa buat main-main. Tuhan ngomong begitu nggak main-main. Bisa paham? Jadi kalau tanya apakah ada perkawinan di surga, saya nggak menjawab. Saya cuma memberikan Anda satu pemikiran. Saya cuma memberikan Anda satu pemikiran, saudaraku sekalian. Nah, saya tidak mengerti, dan ini kita ya mau tidak mau merubah pola berpikir kita. Membayangkan surga itu salah. Sudah puluhan tahun salah. Yang kita dengar keliru. Dan untuk merubah itu luar biasa sulitnya. Bahkan bisa mustahil. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan terus, ini kan yang sering-sering tiap kali mendengar khotbah saya, dan yang mendapatkan begitu banyak pencerahan dan diubahkan, lebih welcome, tau nggak? Nah selama ini orang membayangkan surga itu tempat di mana nggak ada masalah, itu problemnya. Semua serba sempurna, cuman enaknya doang lah. Itu udah susah dirubah, saudara. Lalu memandang seks itu kotor, punya anak itu kayaknya enggak. Cinta itu luar biasa. Lagu-lagu cinta itu luar biasa. Seks itu luar biasa, mulia. Kecuali Anda seks salah. Tapi seks yang benar itu luar biasa. Apakah Allah hanya menciptakan itu dan dinikmati sementara di bumi lalu nggak ada lagi selama-lamanya? Tadi pertanyaannya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, eksis nggak seks itu? Nah bagaimana Pak mekanismenya kalau orang misalnya, Bapak oke dah, misalnya kita percaya ada perkawinan, lalu gimana? Punya anak. Saudara, Tuhan yang menjadi raja, yang akan mengatur pemerintahan, itu luar biasa sempurna. Hidup penuh pengharapan itu harus dipahami dengan pikiran yang tepat, dengan kebijaksanaan yang tepat. Nah kalau saudara memahami surga seperti yang selama ini saya jelaskan, kematian itu menggairahkan.
Sekarang kita tahu ada Yerusalem baru, ada masyarakat luas, ada ada nation, ada people, ada bumi. Bumi itu bukan bumi sekarang, ada wilayah-wilayah. Anda kan jelas bayangannya, saudaraku. Dan ini bukan sesuatu yang mau merendahkan surga, bukan yang mau melecehkan surga. Saya bicara mengenai humankind, manusia. Saya mau ngomong lagi boleh? Alat prokreasi manusia hebat nggak? Belum bentuk fisiknya, belum non fisiknya, luar biasa nggak? Apakah alam menciptakan yang sesaat? Perbedaan alat prokreasi pria dan wanita dan metabolisme yang sempurna, itu keajaiban yang luar biasa, saudaraku. Apakah itu hanya berharga ketika manusia jatuh dalam dosa? Seperkawinan itu kemudian ada dan punya anak-anak hanya setelah manusia jatuh dalam dosa. Kita belum pernah menyaksikan perkawinan itu ada ketika Adam tidak jatuh dalam dosa. Kita belum pernah menyaksikan. Coba pertimbangkan, saudara. Perkawinan itu ada, seks itu diselenggarakan dengan lebih jelas, lalu punya anak-anak setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita nggak menyaksikan penggenapan berkembang biak ketika iblis sudah dikalahkan. Nah, saya nggak bisa ngomong lagi soal corpus delicti. Kan mestinya manusia jadi corpus delicti baru punya anak, cucu, supaya Adam bisa menjadi teladan. Nangkep, saudara? Justru ketika manusia gagal, akhirnya keturunan Adam yang akan mengalahkan iblis. Itu berkaitan semua. Nah, kita belum pernah menyaksikan Adam yang tidak jatuh dalam dosa, lalu beranak pinak. Nggak ada pembunuhan seperti Kain dan Habil. Tidak ada keserakahan. Semua saling mengasihi. Wah, betapa luar biasa, saudaraku. Naluri orang itu, naluri menolong, naluri mengasihi, naluri memberi. Betapa hebatnya dunia seperti itu. Amin.